Sidang eksepsi Dr. Tifa kembali menegaskan dakwaan jaksa terhadap dirinya mengandung dua kelemahan utama. Ia juga menyebut produk jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers tidak bisa dijadikan barang bukti. Kami sudah melakukan nota perlawanan yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Karena secara fakta, saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut. Sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek. Kemudian yang kedua adalah error in persona. Karena ini berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terkait dengan locus dan tempus delicti yang sangat aneh dan janggal. Karena locus dan tempus delicti itu berpindah-pindah dari sejak kami pertama kali diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Mei 2025. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgolai saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan mengelola kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih. Bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib. Itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan. Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgolai saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Nggak bisa. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja.
Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai harusnya jaksa menuntut terdakwa berdasarkan alasan yang jelas. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Naura Syafika. Ya, selamat siang Naura. Naura, bagaimana jalannya sidang hari ini dan apa saja highlightnya dari sidang hari ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam 30 menit sidang kedua dari Dr. Tifa yang beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan sudah selesai tadi sekiranya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana tadi kami menemui Dr. Tifa bersama dengan didampingi 26 advokat yang tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa. Ini menyampaikan bahwa memang dari total 37 halaman yang mereka bawa tergabung dalam satu buku yang isinya Indonesia Menggugat, ini memang poin utama yang paling disampaikan ini terkait dengan memang mereka keberatan dengan adanya pembacaan dakwaan dari JPU di minggu lalu. Di antaranya adalah kewenangan untuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur menangani untuk kasus tindak pidana ini, di mana memang kalau misalnya kita melihat untuk poin tersebut dari lokasi tindak pidana yang diunggah dari video yang beredar ini memang berlokasi di salah satu wilayah di Jakarta Pusat, sehingga harusnya untuk yang menangani kasus tindak pidana ini adalah PN Jakarta Pusat. Dan mereka menanyakan untuk inkonsisten hal tersebut karena tidak hanya penyebutan di Jakarta Pusat saja, namun juga ada penyebutan di Jakarta Selatan. Namun di akhirnya untuk kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian tidak hanya dari itu saja, Zila dan juga pemirsa, terkait dengan tidak hanya dari lokasi tindak pidana yang masih inkonsisten bagi tim kuasa hukum, ada juga salah satunya adalah hak penuntutan dinilai yang telah gugur, di mana kuasa hukum ini juga berpendapat bahwasannya untuk perkara ini merupakan delik aduan, sehingga untuk penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak. Dan tadi dari Dr. Tifa juga menyampaikan bahwasannya tadi disampaikan bahwa untuk barang bukti ini total ada 28 unggahan, namun dari total 28 unggahan ini tidak semuanya memilih ataupun merujuk ke Dr. Tifa, karena diantaranya ada 23 yang tidak merujuk ke Dr. Tifa, sehingga Dr. Tifa hanya memiliki 5 unggahan yang dirujuk kepadanya saja, dan dia ingin menanyakan hal tersebut. Dan tentu saja ini akan terus berlanjut dari pihak eksepsi, karena memang tadinya dari Majelis Hakim ini masih belum menyampaikan ataupun juga pendapat dari mereka. Kami akan terus memantau juga pastinya, karena memang ini akan dilanjutkan di minggu depan untuk sidang selanjutnya dari Dr. Tifa. Sementara itu, Zila, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Naura Syafika melaporkan langsung dari PN Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua yang akan digelar Jumat besok. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Di Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan.